itu anaknya kuli panggul, itu anaknya polisi, itu anaknya tentara, hukumnya sama. Paham ya? Bisa dipahami? Yang masih suka berantem, sepakat untuk berhenti. Catat guru. Ya, ketika nanti ada permasalahan ribut di tingkat kejuaraan, apalagi mendekati lulus, yang mendekati kenaikan, ya, tolong sampaikan ke pihak kepolisian. Gitu, ya. Yang berikutnya, yang sudah mulai menjelang SMP misalnya, kelas 6. Kalian juga dalam pergaulan di luar sekolah, karena kelihatannya sudah mulai besar-besar, jangan mudah ya, kenali orang yang dimaksud, yang mau menyapa, mau mengajak bersama-sama. Lihat, sudah ada kejadian beberapa korban ya, orang tidak dikenal, orang belum dikenal, tiba-tiba dengan bujuk rayu memberikan sesuatu terhadap kalian, kalian tergiur. Kalau kalian dikasih duit semangat. Kalau kalian dibawain hamburger roti, ya, di hal-hal kayak ini, senang kan? Karena kita nggak beli, senang kan? Duit kita untuk kita dikasih hadiah sama orang lain, senang kan? Nah, pemberian itu dilihat oleh siapa barang itu diberikan ke kita. Saya tidak bicara uang, pergaulan di luar yang mulai kelihatan gede, dilihat-lihat. Kalau Pak Guru kenal, ya, ada Bu Rizka, ya, ada Bu Kepala Sekolah, ya kan, ada mungkin Pak Wakil Kepala Sekolah. Kenal? Ketika kalian lihat, samperin orang yang tidak kenal, ini ceritanya di luar sekolah. Kemudian dia membawa sesuatu yang akan diberikan. Apakah kalian langsung pengen terjun kenal dengan orang itu? Mau langsung dulu? Ya, kita lihat siapa sebenarnya orang itu. Kalau kita tidak paham, itu diputar dan apa yang tadi. Kita harus berpikir cara. Siapa sebenarnya orang itu? Kok tiba-tiba mau ngasih uang? Tiba-tiba mau ngasih hadiah? Tiba-tiba mau ngasih sesuatu? Tidak taunya orang itu adalah salah satu orang yang hidupnya tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah bandar narkotika yang akan mencari keuntungan daripada perilaku kalian yang gampang dibodohi dengan nilai uang yang tidak seberapa, dengan hadiah yang tidak seberapa. Makanya di beberapa tahun mundur, kurang lebih 2 tahun lebih, kalian belajar di sekolah atau di rumah? Belajar di sekolah atau di rumah? Enakan kumpul-kumpul atau belajar di rumah? Konsekuensinya kalau sudah kumpul ini mau menjaga nama baik sekolah kan? Mau bersama-sama akur, guyup-guyup dan sama-sama Pak. Kalau sampai ada kejadian berantem berkelahi dengan teman kira-kira mau nggak dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekolah ini? Dipecat? Mau? Kalau tidak mau berarti kita harus disiplin. Tidak mencuri barang-barang lain. Ingat itu. Percuma kalau bapak cerita panjang lebar tapi nanti kamu mentalnya jelek, tidak mau nurut, tidak mau disiplin, akhirnya timbul sendiri. Apa yang ditanya? Contoh penganiayaan layak. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Bang Arya nanya contohnya penganiayaan. Ya, saya jawab ya, lebih enak kita duduk bareng dengan teman satu kelas yang kelasnya rame-rame masuk tatap muka di sekolah, betul? Tipikanya begitu sih. Kalau lagi di sekolah, kayak di rumah. Mau, enggak. Makanya pertahankan baik-baik dan sehat ya. Kalau sakit sampaikan. Jadi contoh daripada penganiayaan itu ada 2. Ya. Penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Kalau yang berat contohnya korban penganiayaan oleh pelaku yang mengakibatkan meninggal dunia karena dianiaya.
dipukul, ditendang, ditusuk, ditonjok, itu contohnya. Ya, itu mengalami meninggalnya seseorang, hilangnya nyawa seseorang, itu contohnya penganiayaan berat. Nah, ditonjok giginya yang tadinya manis sakit, rontok giginya karena dipukul, jadi ongkok, rugi nggak? Itu karena cacat seumur hidup, itu masuk kategori penganiayaan berat. Ya, ditendang yang besoknya mesti sekolah, tidak bisa sekolah karena kesakitan, hasil visum dokter, ya, itu namanya penganiayaan berat. Kemudian diinjak nggak bisa jalan karena besok sekolah, itu namanya penganiayaan berat. Itu diantaranya. Kemudian penganiayaan ringan, pasalnya 351 KUHP, ancaman hukum 7 tahun penjara. Nah, ya, nanti kalau Bapak salah dibaca di buku undang-undangnya KUHP. Kemudian yang ditanyakan lagi, apa itu penganiayaan ringan? Korban penganiayaan ringan ketika terjadi di sekolah, contohnya kemarin ada yang ribut, saya tahu, Bapak sudah tahu, berantem, dipukul, keras, dengerin, sakit, jadi bos sakit, tapi tidak mengganggu aktivitas, dipukul besok masih sekolah karena sakitnya sebentar, itu masuk kategori penganiayaan ringan. Contohnya, ya, dijorokin, lecet, tapi tidak mengganggu aktivitas sekolah, misalkan. Tapi lecetnya ada, bawa ke dokter visum, ya, diberikan surat visum oleh dokter, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, berarti itu namanya penganiayaan ringan. Artinya yang berat akan mengganggu aktivitas orang tersebut, itu berat. Yang ringan, disenggol sedikit, lecet sedikit, nggak ada masalah, itu penganiayaan ringan. Contohnya kalau didorong jatuh, lecet dikit, itu penganiayaan ringan. Daripada lecet, lebih baik tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, betul? Semua dengan omongan Bapak, betul nggak? Ini Bapak ngomong sampai darahnya. Kalau di sini masih ada pelanggaran itu, baiklah, Bu Guru, sepakat kita siapkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jelas? Betul? Oke, terima kasih ya, Pak. Ya, jadi kalau berat, misalkan saya dipukul sekarang ada sekolah pingsan, itu berat. Ya, oke, silakan. Makasih. Apa? Ya, ada satu lagi. Narkoba itu narkotika dan obat-obatan. Narkotika itu yang dilarang penyalahgunaannya. Misalkan, contohnya, Bu Guru bukan dokter, ya, Bu Guru bukan dokter. Tiba-tiba Bu Guru nyuntikin orang sampai pingsan. Obat itu adalah narkotik. Itu yang nggak boleh. Narkotika itu, ya, betul obat-obatan, tapi harus cara penggunanya harus menggunakan resep atau paparan dari dokter. Nggak boleh kita melakukan penyalahgunaannya karena pasalnya itu, ya, di undang-undang nanti, ya, pokoknya ada undang-undang 35 tahun 2009 misalkan, nanti dipelajari situ, ya. Dan minum narkoba, ya, akan merubah psikis kita, ya, akan membuat mulai kita, menghilangkan kesadaran kita, ya, membuat perubahan mental kita, ya, makanya itu dilarang, bisa mengakibatkan orang itu meninggal dunia juga kalau overdose. Nah, tuh. Ya, perselisihan pasti ada. Setiap orang yang merasa ada yang dirugikan dia pasti ada di situ ada perbuatan tidak menyenangkan antara orang berselisih, ya. Dengerin apa tadi lagi yang keras? Apakah ada hukuman jika ada perselisihan? Nah, kita lihat bobotnya perselisihannya bentuknya apa. Tapi semua bentuk selisih ada
adalah pasti ada permasalahan di situ. Betul ya? Betul ya? Jadi perselisihan itu biasanya masuknya karena perbuatan tidak menyenangkan sesuai dengan pasal 335 KUHP. Ya, itu masuk kategori tindak pidana ringan. Itu menjadi penyelesaiannya adalah Babin Kamtibmas. Ya, kalau ada selisih panggil Babin Kamtibmas duduk bareng. Itu namanya problem solving. Pak Polisi bisa menawarkan karena itu masih masuk tindak pidana ringan. Ya, bisa diselesaikan, bikin pernyataan sepakat, kemudian bisa diselesaikan sama pihak Babin Kamtibmas. Ya, ada hukumnya. Itu tindak pidana ringan, biasa terjadi pada pasal 335 KUHP. Makanya nggak usah berselisih sama teman tetap akur, ya, tetap bersaudara. Cukup, puas. Ya, oke, makasih. Tepuk tangan. Terakhir, nanti bisa telepon bapak atau mereka. Ya. Oke, apabila ada pemalsuan tanda tangan baik guru maupun orang tua, betul, itu jelas mutlak tanda tangan pemalsuan tanda tangan. Ya, 263 memalsukan tanda tangan ada hukumnya. Ya, kalau mau diampuni, dimaafkan tergantung daripada korban. Misalkan Ade memalsukan tanda tangan Ibu Rizka, ya, diketahui Ibu Rizka ini bukan tanda tangan saya. Dicari, itu kalau susah pembuktiannya, harus sampai ke laboratorium Mabes Polri, ya, ada uji banding. Ini tanda tangannya betul nggak? Tanda tangannya betul nggak? Ya, ketika ada yang memasukkan tanda tangan siswa sini, ada hukumnya. Pasalnya kalau nggak salah 263 ya. Nanti kalau nggak salah dibaca di KUHP, ya. Ada. Nanti korbannya nuntut. Ini bukan tanda tangan saya, berbahaya sekali itu. Kenapa? Untuk memasukkan tanda tangan bisa untuk menguntungkan pribadinya, ya, merugikan yang punya tanda tangan itu. Malah berbahaya itu. Itu untuk kasusnya adalah dilengkapi dengan surat keterangan ahli dari laboratorium.